Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini bukan main, perubahan besar yang terjadi di hidupmu buat semua orang terperangah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak, dan energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Wheel of Fortune, ada Eight of Wands, ada Three of Cups. Di sini juga ada Temperance, dan di sini juga ada Six of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The Wheel of Fortune ya. Saya merasakan ini adalah saatnya. Ini adalah saatnya perubahan besar terjadi dalam kehidupan kamu. Ada sesuatu hal yang ini bisa peristiwa, kejadian yang kamu alami yang sangat mengejutkan. Ini bisa dikatakan luar biasa ya, fenomenal ya. Yang mungkin tidak semua orang bisa seperti kamu. Tidak semua orang bisa mengalami sebuah perubahan besar seperti kamu. Oke, ini bisa tentang kesempatan, peluang, bantuan yang akan kamu dapatkan. Di sini artinya akan ada kenaikan, kualitas tentang kehidupan kamu, peningkatan, perbaikan. Ya mungkin ada sebagian kamu yang saat ini dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi saya melihat akan ada kesempatan, akan ada peluang untuk kamu kembali mampu menaikkan derajat kehidupan kamu. Jadi roda kehidupan itu selalu berputar ya. Jadi jangan kayaknya kamu harus mampu untuk menggunakan kesempatan atau peluang sekecil apapun untuk mampu merubah kehidupan kamu. Jadi jangan abaikan, jangan sia-siakan. Dan ini bukan main ya, perubahan besar ini akan benar-benar membawa banyak keberuntungan nantinya untuk kamu. Dan bahkan semua orang bisa saja terperangah, kaget, nggak nyangka. Perubahan besar ini benar-benar kamu miliki. Ini cukup fenomenal ya, karena tidak semua orang bisa seperti kamu. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan dan peluang seperti kamu. Ini adalah saatnya kehidupan kamu mulai naik. Perubahan besar terjadi. Ini bisa tentang karir, bisa tentang usaha yang kamu rintis, atau di sini kamu menemukan seseorang yang mampu menaikkan derajat kehidupan kamu. Artinya untuk kamu yang masih dalam kesendirian, saya merasakan sepertinya akan berakhir ya. Kesendirian kamu akan berakhir, akan ada hubungan yang baru. Ini bisa saja terjadi. Artinya akan ada perubahan ke arah yang luar biasa di sini. Ini nggak nanggung-nanggung ya perubahannya. Saya melihat ini cukup drastis dan sangat signifikan. Di sini ada Eight of Wands. Ini juga kayak pencapaian tertinggi ya.
pencapaian tertinggi dalam hidup yang kamu dapatkan. Yang awalnya mungkin di sini kamu merasa tidak mampu, tidak sanggup. Ini benar nggak ya? Ini benar-benar untuk kamu nggak ya? Ada perasaan-perasaan masih meragukan apa yang kamu miliki. Tapi berlahan kamu menyadari untuk sampai di titik ini memang banyak hal yang harus kamu lewati. Oke, banyak proses yang harus kamu lewati. Tapi pada akhirnya apa yang kamu inginkan, oke, apa yang kamu harapkan, apa yang menjadi doa kamu selama ini, dan saya melihat itu akan benar-benar bisa terwujud. Karena di sini saya melihat ada hal yang kamu lakukan, itu pengorbanan, ada hasil dari perjuangan kamu. Ya mungkin di sini saya merasakan sepertinya mungkin sudah cukup lama ya kamu berada di titik terendah. Kamu sudah cukup lama disepelekan, tidak dianggap. Sudah cukup lama kamu dijauhi oleh teman, keluarga, karena mungkin kehidupan kamu yang sedang tidak baik-baik saja. Yang mungkin orang takut untuk mendekat, takut kalau kamu minta bantuan terhadap mereka. Jadi ini saatnya kamu membuktikan bahwa di sini kamu mampu merubah kehidupan kamu. Ya mungkin banyak orang yang kaget ya, banyak orang yang mungkin juga meragukan. Ada juga orang yang meragukan tentang kesuksesan, tentang kebahagiaan kamu. Ada juga orang yang merasa tersaingi, ada juga di sini. Tapi itu kembali lagi ya, fokus kamu tidak tentang itu. Fokus kamu tentang bagaimana cara kamu meraih mimpi kamu, bagaimana cara kamu mempertahankan apa yang menjadi milik kamu. Dan saya melihat ini adalah pencapaian tertinggi ya dalam kehidupan kamu. Ini sangat fenomenal, luar biasa, dan nggak semua orang mendapatkan kesempatan seperti ini, perubahan seperti ini. Artinya memang ada jalannya ya, ada rahasia takdir kamu yang pada akhirnya benar-benar mengantarkan kamu kepada kehidupan yang luar biasa, yang bikin semua orang kaget. Ya mungkin orang yang dulunya menjauhi kamu tiba-tiba kembali mendekat. Ada juga yang seperti itu. Itu apa ya, itu kayak normal, wajar dalam kehidupan ya. Di saat kita terpuruk, kita dijauhi. Tapi di saat kita mulai naik, kehidupan mulai membaik, ya ada aja yang mendekat. Oke, ada aja yang berpura-pura baik. Ada Three of Cups, tapi hati-hati juga di sini. Hati-hati juga ya, karena mungkin ada yang bermuka dua, ada yang tidak suka, ada pro dan kontra dalam hidup. Itu wajar, itu normal, apalagi di lingkungan sosial, lingkungan kerja. Pasti ada aja yang nggak suka ya, ada aja konflik, ada aja masalah nantinya. Ada aja yang pura-pura baik, tapi di belakang kamu malah nusuk kamu dari belakang. Jadi hati-hati terhadap orang-orang yang seperti ini. Dan ini adalah apa ya, kayak bentuk perlindungan dalam diri kamu untuk lebih menjauh, menghindar dari orang-orang yang toksik seperti ini, dari orang-orang yang manipulatif seperti ini, yang mendekat hanya karena ada maunya, mendekat karena ada yang dia tuju, ada yang dia inginkan, ada yang ingin dia manfaatkan dari kamu. Jadi hati-hati yang untuk di saat kamu sudah mampu untuk merubah kehidupan kamu, ada yang mendekat. Di sini kamu akan mampu untuk lebih mawas diri, lebih tahu lagi mana yang tulus, mana yang tidak. Oke, ini bisa tentang apapun ya. Ini bisa tentang dalam hubungan juga bisa. Ada Three of Cups, orang ketiga. Ada yang mungkin berani atau berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu, yang pada akhirnya bisa saja merampas kebahagiaan kamu, menghancurkan apa yang sudah kamu bangun. Karena mungkin di sini bisa saja ada sebagian kamu yang punya pasangan yang gampang tergoda, atau di sini seseorang yang ninggalin kamu demi orang lain yang dia anggap baik. Ya karena memang pondasi dalam hubungan kamu itu yang tidak kuat ya. Artinya di sini hati-hati terhadap kehadiran orang ketiga. Baik dalam sebuah hubungan, dalam pertemanan, atau dalam partner bisnis atau apapun di sini. Karena dari hal-hal tersebut nantinya bisa jadi ada perpecahan nantinya. Ada perpecahan nantinya di antara hubungan kamu dengan seseorang, baik dengan pasangan kamu, dengan teman dekat kamu, atau siapapun.
Di sini ada temperance. Saya melihat di sini kamu cukup mampu untuk bisa mengendalikan ya, cukup mampu untuk kontrol diri kamu. Karena dalam hidup selalu ada aja hal-hal yang mengejutkan ya yang terjadi. Kadang ada hal yang bikin kamu menangis. Kadang ada hal yang bikin kamu sangat kecewa. Tapi akan ada juga hal-hal yang bikin kamu bisa tersenyum kembali, bahagia kembali. Itulah kehidupan. Itu ada roda kehidupan. Tapi di sini saya melihat kebahagiaan yang akan ada untuk kamu. Jadi kamu mampu untuk lebih mengendalikan, menyeimbangkan antara hati dan pikiran kamu untuk tetap berpikir positif di saat ada hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tetap berprasangka baik meski ada hal-hal yang terjadi yang mungkin menyakitkan perasaan kamu. Kamu yakin semua yang terjadi, semua yang menimpa kehidupan kamu itu punya alasan. Kenapa ini terjadi? Ya karena ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu. Kenapa gagal ini terjadi? Kenapa gagal ini terulang? Karena memang itu adalah proses kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Di sini ada Six of Wands. Saya melihat di sini apapun ya yang terjadi, entah itu naik turun kehidupan, gagal, jatuh bangun, ya mungkin ada perpisahan, ada perceraian. Di sini kamu tetap berusaha untuk menebar kebaikan ya, berusaha untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Artinya berusaha untuk tidak larut dalam keterpurukan, berusaha untuk menemukan kepercayaan di diri kamu, karena di sini sebenarnya banyak yang sayang sama kamu ya, banyak yang peduli sama kamu, banyak yang support kamu, banyak yang orang-orang yang selalu ada apapun naik turunnya kehidupan kamu. Jadi di sini ya kamu tetap memberikan yang terbaik untuk mereka, oke? Untuk diri kamu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi yang selalu ada ya, apapun keadaan kamu. Artinya kamu tetap menebar kebaikan meski ada jatuh bangun, meski ada perasaan sakit, kecewa. Tapi di sini ya keluarga terdekat itu adalah support system yang luar biasa ya. Jadi jangan merasa sendiri, jangan merasa nggak ada tempat untuk berbagi di saat ada kesedihan, oke, ada kekecewaan. Kamu harus mampu untuk berbagi tentang perasaan kamu tentunya kepada seseorang yang kamu percaya ya, agar sedikit lebih meringankan beban yang ada di dalam hati kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada detox, ada insecurity, ada take inspired action. Di sini juga ada trust, all will be will. Di sini juga ada release control. Dari tebaran kartu oracle ini saya melihat ya, saat ini kamu berusaha untuk tetap menjaga pikiran kamu ya, untuk tidak mau terpengaruh dengan sesuatu hal yang nantinya akan bisa saja mengganggu konsentrasi kamu ya, mengganggu pikiran kamu. Jadi saat ini kamu berusaha untuk tidak terlalu memikirkan tentang apa yang pernah terjadi dulunya, tentang masa lalu, tentang kegagalan, tentang kesedihan, tentang sebuah pengkhianatan bisa juga ya, tentang ada hal-hal yang membuat kamu terluka. Jadi saat ini kamu nggak mau buang-buang energi dengan memikirkan sesuatu hal yang toksik, sesuatu hal yang manipulatif yang pernah kamu alami dulunya. Memang ada ya, sebagian kita tentunya pernah melakukan sebuah kesalahan ya, entah itu salah dalam memilih, entah itu salah dalam memutuskan, tentang apapun, baik tentang sebuah hubungan, atau tentang pekerjaan, atau tentang usaha. Yang mungkin di sini ada juga sebagian kamu yang terlalu mengikutkan ego, atau terlalu mengikutkan ambisi, atau memilih sesuatu itu di saat kamu marah, memutuskan di saat kamu marah, yang pada akhirnya bikin kamu menyesal atau terburu-buru atau tergesa-gesa tanpa memikirkan dampak atau resiko ke depannya.
Jadi ada hal-hal yang pernah membuat kamu dalam penyesalan ya. Tapi di sini kamu sudah tidak mau larut dalam perasaan itu, dalam pikiran itu. Berusaha untuk maju, untuk ke depan terus ya, untuk terus melangkah, untuk melanjutkan hidup, berpikir positif, meskipun pikiran positif ini tidak akan mampu ya, tidak akan mampu merubah apa yang pernah terjadi di masa lalu kamu, tetapi setidaknya dengan pikiran positif yang ada, ini akan mampu membuat kamu lebih mempersiapkan masa depan kamu untuk ke depannya. Jadi temukan kembali kepercayaan di diri kamu. Oke, meski ada gagal, karena mungkin kamu di sini jadi insecure, jadi menarik diri, jadi menjauh dari lingkungan, menjauh dari keluarga, karena ada hal-hal yang menimpa kehidupan kamu yang membuat kamu sudah tidak percaya diri, ada perasaan insecure. Tapi percaya ya, untuk orang-orang yang sayang sama kamu, untuk orang-orang yang selalu dukung kamu, mereka akan selalu ada apapun keadaan kamu. Oke, jadi jangan pernah menarik diri dari orang-orang yang sayang sama kamu, oke? Karena mereka akan selalu ada apapun keadaan kamu. Jadi di sini kamu berusaha untuk belajar dari apapun ya, yang kamu alami, atau bahkan tentang apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, kamu berusaha belajar dari semua hal itu. Dan di sini kamu berusaha untuk lebih action, lebih bangkit, lebih melakukan, lebih bertindak. Artinya tidak hanya ada dalam pikiran, tidak hanya ada dalam angan-angan, tapi kamu berusaha untuk mewujudkannya, berusaha untuk membuktikannya. Oke, ada peluang yang datang, meski itu terlihat kecil, kamu harus mampu untuk merubah hal kecil itu menjadi sesuatu hal yang fenomenal, yang luar biasa. Untuk mendapatkan perubahan besar, lakukan perubahan kecil dalam diri kamu, untuk berani bangkit, untuk percaya diri, untuk jujur terhadap diri sendiri tentang apa yang ingin kamu wujudkan, apa yang ingin kamu capai, dan apa yang ingin kamu raih. Dan ini juga tentang apa ya, kebahagiaan ya, kebahagiaan dalam diri kamu. Kamu ingin memberikan sesuatu hal yang luar biasa untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan di sini memang saya merasa ada ketulusan juga ya, ada ketulusan, ada niat yang baik. Oke, dan pada akhirnya niat baik inilah yang akan membawa perubahan besar itu. Ada ketulusan. Dan percaya apapun jalan yang kamu ambil, meski nantinya ada sedikit kendala atau ada sedikit kesulitan, tetapi di situ yakin kamu akan mampu untuk melewatinya. Oke, kamu mampu akan berproses. Kamu yakin untuk bisa mencapai sesuatu hal yang luar biasa itu tadi, kamu harus melewati hal ini dulu, karena dari hal itu nantinya kamu mampu untuk bisa menjaga, melindungi tentang apa yang sudah kamu miliki. Release control di sini, kamu sudah mampu untuk kontrol diri kamu untuk lebih baik-baik saja, untuk lebih bisa memahami, beradaptasi meski ada gagal, jatuh bangun, perpisahan atau perceraian. Kamu yakin setelah ini akan ada sesuatu hal yang luar biasa untuk kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk bisa lebih berani melangkah, untuk lebih berani menghadapi apapun yang kamu alami. Yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.